Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi kita bersama-sama ngobrol santai bedah saraf. Ya. Saya Dr. Asra. Saat ini tentu saja masih bersama Dr. Kevin. Ini sohib saya ini. Ya. Halo semuanya. Ya, semoga dalam keadaan sehat semua. Dan semoga bincang-bincang kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dr. Kevin, gimana kabarnya? Baik dokter. Kalau dokter gimana? Baik? Alhamdulillah, insya Allah baik ke depan. Ya, gimana? Jadi, ya dokter. Ini saya mau naik nih dokter. Kan saya kenal dokter banyak dari acara-acara seminar ilmiah pendidikan, pendidikan dokter kan. Kalau kegiatan pendidikan dokter kan baik suka tuh. Saya ngikutin dokter, penelitian banyak stem cell. Kalau acara olahraga dokter senang nggak kira-kira? Oh iya, jadi ya saya kan sebagai dosen ya. Dosen itu tugas utamanya mengajar, mendidik, riset. Jadi memang ya di situ harus ya. Tetapi ya tentu saja di samping sebagai dosen kita kan punya punya kesenangan ya. Ya kalau olahraga jelas senang ya, meskipun beda ya. Dulu waktu muda, wah benar-benar all out olahraga. Sekarang ya banyak lihat saja. Oh, jadi kalau dokter sendiri sebenarnya olahraga apa tuh dok? Iya kan dengan usia ya, dengan kesibukan kadang-kadang ya saya olahraganya olahraga fun gitu, selalu sama keluarga. Ya kalau udah jalan kaki. Lari pagi yang biasa loh ya. Atau kadang bulu tangkis ya, sama anak-anak, sama istri ya. Tapi bulu tangkis yang anu loh ya, bukan yang berat gitu ya. Berarti kayaknya sekedar ya melepas lelah dan ya mengeluarkan keringat lah gitu. Jadi kan dokter nih ada juga suka olahraga gitu kan. Kalau misalkan MotoGP dokter senang nggak? Oh ya. Terus terang MotoGP saya suka mendengar beritanya. Mendengar berita. Ya, tapi bukan suka dengan jenis olahraganya. Jadi teman-teman sebenarnya tag ini diambilnya itu di akhir bulan Maret, 2 hari setelah MotoGP dilangsungkan. Jadi kan gini dokter, beberapa saat ini tuh kan ada tuh info-info beredar. Jadi beberapa hari yang lalu waktu test drive tuh ada Marc Marquez. Kan itu balap terkenal. Saya dengar itu ya. Nah, jadi kan kecelakaan. Jadi nih, ayo kita lihat dokter videonya dokter. Wow! Oh, dearie me! Unbelievable! The rear tyre just letting go in the most spectacular fashion. That is, dearie me! That is a shocking crash for Marc Marquez. That is one of the biggest high sides I've seen in 25 years of covering this sport. Unbelievable. Santi Hernandez can't believe it. Unbelievable. What an incident for the 8 times world champion. I'm so happy the report is on his feet. I mean, he must have been 12, 15 feet in the air there, the Repsol Honda man. Marc Marquez, thankfully, up on his feet. Understandably, I think a little bit shaken. He's just out the back of the Repsol Honda box, but on the back of a scooter, so I wonder if he's heading down. Iya. Oke. Saya sering lihat juga itu. Iya. Di berita juga ya betul-betul. Gimana? Kan jadi gini dokter, itu orang langsung mendiagnosis tuh kan kalau kita lihat kan tadi kecelakaannya seperti itu mengerikan. Mungkin ada terbentur kepala atau gimana. Tapi orang tuh kadang-kadang langsung bilang, ih dia kena gegar otak. Kalau dokter ngeliat videonya langsung kah dokter nyatakan kalau itu gegar otak? Iya. Jadi memang gini, MotoGP itu salah satu olahraga yang high risk ya. High risk yang punya risiko tinggi. Dan memang kalau lihat laporan-laporan kejadian fatal di olahraga itu selalu terkait dengan cedera kepala atau cedera leher. Karena itu mematikan. Saya dengar kapan itu di Indonesia juga ada meninggal kiper ya. Kiper meninggal. Kemudian terakhir petinju. Meninggal. Dan itu biasanya fatal dokter ya? Iya, karena benturan di kepala atau leher. Ya. Jadi kalau lihat tadi itu ya, movie-nya itu memang sangat riskan. Riskannya begini, kalau saya lihat itu mode of injury-nya tadi itu ya multi trauma itu.
bisa kepala, leher, atau patah tulang, ya cedera benturan di dada. Kalau saya lihat tadi loh ya. Tapi yang jelas yang ditanyakan karena trauma kepala ya. Trauma kepala. Jadi begini, kita tetap dokter itu memang bisa lihat ya keadaan mode of injury-nya, tapi ya kita harus periksa memang ya. Jadi setelah saya yakin setelah kecelakaan itu pasti diperiksa tim dokter. Karena trauma kepala itu tidak bisa dilihat dari model saja ya. Tapi lihat mode of injury-nya itu bisa kena itu apa kepala dan leher karena jatuh kan dia. Ya makanya suit ya. Jadi pakaian itu sudah dirancang pakaian dan peralatan itu sudah dirancang untuk keselamatan. Makanya dia pakai helm. Ya, helm yang tebal gitu dokter ya, terus racing suit-nya juga mungkin yang tebal. Jadi kalau ada benturan masih ada kemungkinan lah bahwa tidak terlalu berat. Yang kedua, si Marc Marquez pasti. Jadi tugas suatu panitia, pelatih, ya tim itu pasti dibekali bagaimana caranya menangani atau mensiasati atau mencegah jangan sampai kalau saat accident itu memberikan impact yang besar ke tubuh kita. Mungkin Marc Marquez diajari cara jatuhnya gimana, macam-macam pasti itu. Berarti lebih ke refleks dari si pengendara motor itu sendiri dokter. Jadi trauma kepala itu kalau orang lama namanya gegar otak itu. Iya dokter. Tapi sekilas ya Kevin ya, bahwa biasanya kalau orang-orang yang mengalami trauma itu, kalau lihat tinju, kiper, atau misalnya kita pernah dengar banyak yang meninggal di Grand Prix ya, atau dengar itu memang langsung nggak sadar. Biasanya kalau kena langsung itu koma, itu berat. Dan itu yang berakhir fatal biasanya, meninggal. Nah, si Marc Marquez kan bisa berdiri. Iya, langsung bisa berdiri tadi langsung naik motor lagi. Jadi memang ada kemungkinan aman. Tapi ingat itu tidak bisa tidak bisa menjelaskan bahwa aman, tidak. Saya yakin dia pasti akan diperiksa setelah itu. Jadi kalau ada kelainan kecil harus segera ditangani gitu. Misalnya ternyata ada sedikit cedera di leher atau ada perdarahan di otak. Wah, mungkin teman-teman dokter atau orang awam sudah tahu ya, banyak perdarahan, jenis perdarahan di otak. Ada yang perdarahan epidural hematom, Kevin sudah tahu kan? Ya, subdural hematom, intracerebral hemorrhage, sampai ada namanya diffuse axonal injury ya. Mungkin orang awam tahu. Kelihatannya nggak apa-apa fotonya, tapi pasiennya koma. Karena otaknya itu terpeluntir gitu ya. Jadi semua shutdown gitu. Jadi aliran-aliran listrik di otak itu shutdown. Itu berbahaya. Nah, terus yang kedua juga ya ini yang sering berbahaya itu adalah cedera leher. Kita sudah tahu bahwa leher itu salah satu pusat pernafasan kan di situ. Bayangkan kalau itu terdislokasi gitu ya, karena posisi jatuhnya misalnya salah gitu ya, sehingga tertekuk lehernya sudah. Biasanya langsung nggak bisa nafas atau langsung koma. Jadi sangat berbahaya ya. Jadi itulah yang menentukan. Kalau lihat tadi ya, kan Dr. Kevin kan sudah belajar banyak itu. Ada namanya GCS ya, Glasgow Coma Scale. Skala kesadaran. Kira-kira Marc Marquez itu kesadarannya berapa? Kalau saya lihat kalau udah bisa berdiri jalan seperti saya rasa sih 15 ya. Jadi sadar baik tanpa adanya defisit neurologis, tanpa adanya kelainan saraf. Misalnya ya orang sadar tapi ternyata jalannya berarti ada kelumpuhan kan? Nah, geser enggak kan? Bahkan bisa. Ya, tapi intinya tidak sesimpel itu. Ya tetap harus diperiksa setelah itu. Berarti intinya gini dokter ya, kalau untuk cedera kepala itu sendiri nggak bisa kita menentukannya itu dari video gitu dilihat. Saya nonton, cedera kepala tuh nggak bisa kan dokter ya. Harus diperiksa juga oleh klinisi dokter. Ya hanya sekilas yang bisa kita dapat bahwa dia itu sadar baik. Berarti impact saat kejadian itu tidak terlalu masih aman lah gitu. Tapi tetap kan bisa ongoing proses. Perdarahan itu bisa ongoing terus nambah gitu. Terus, dokter ya. Jadi harus dicek oleh dokter ke rumah sakit dan lain-lain. Ada SOP-nya itu. Cedera olahraga ada SOP-nya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan dokter ada kecelakaan gitu dokter.
kita menentukan itu gegar otak itu dengan menggunakan apa, dokter? Apa yang harus kita lakukan sebagai klinisi untuk gegar otak? Apakah hanya periksa kepalanya saja atau kakinya aja gitu? Ya enggak ya. Jadi harus komprehensif ya. Kalau Anda periksa itu bahwa ini kemungkinan gegar otak harus diperiksa komprehensif. Ditanyai kenapa tadi atau kemarin tuh apa trauma kepala atau kebentur atau jatuh, tanyai jelas itu. Terus pemeriksaan fisik jelas itu. Misalkan diperiksa kepalanya, kalau misal ada benjolan berarti kan bekas ada darah macam-macam kan, ya berarti jelas kan. Terus kesadaran, ya tadi Kevin sebutkan ya kesadaran dari yang baik sampai yang koma ya. Kemudian ada tanda-tanda kerusakan saraf. Misalnya lupus paru, ya kadang-kadang itu kan, ya itu salah satunya. Kemudian setelah itu ya harus diperiksa. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang perlu pemeriksaan penunjang. Ya kalau pasien trauma kepala yang sering kan CT scan. CT scan kepala sampai leher. Ya jadi dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang bisa ditentukan, oh pasien ini begini. Oh ini cedera otak ringan, ada perdarahan sedikit, aman gitu. Oh ini cedera otak berat dengan fraktur atau patah tulang leher. Wah, harus ada intervensi. Intervensinya bisa obat-obatan, bisa operasi akhirnya. Demi menyelamatkan jiwa gitu ya. Jadi kan kita udah ngomong tentang ini juga, dokter, GCS barusan. Kan banyak juga, mungkin itu komponen yang harus mungkin GP tahu, dokter ya. Kalau kita bahas sedikit, dokter, untuk GCS sendiri itu yang diperiksa apa aja sih, dokter? Iya, jadi namanya itu kan GCS adalah Glasgow Coma Scale. Iya, dokter. Jadi pada saat on the spot ya, pada saat ya kita belum di rumah sakit misalnya, belum ada alat-alat, kita bisa menilai kira-kira pasien dengan trauma kepala atau gegar otak itu kerusakannya sampai gimana sih gitu. Diperkirakan lewat pemeriksaan fisik. Ya, kalau cedera otak berat, wah berarti ini ada sesuatu di otaknya, ada perdarahan berarti kan. Kalau yang ringan, semoga aman ya, aman-aman aja gitu. Jadi diperkirakan dulu. Lah yang dinilai itu memang apa? Dokter umum harus tahu kan. Ya, pertama mungkin apa ya? Eye ya. Ya, eye dulu. Eye itu berarti mata, refleks ya, mata, mata macam-macam. Terus apa lagi? Terus habis itu ada ini respon, dokter, verbal ya. Jadi ditanyai ngomongnya gimana ya. Terakhir baru motorik. Movement. Dan itu ada caranya ya. Ada caranya. Ya, dan dokter harus tahu. Misalnya dokter di gelanggang Grand Prix itu harus tahu. Paling enggak gini, dia telepon ke rumah sakit. Ini mau saya kirim dengan GCS sekian. Masih sadar baik, ya, gitu ya. Jadi mata respon bicara sama motorik. Misalnya coba dinaikkan kakinya gimana? Terus tanya siapa namanya? Gitu. Kalau semuanya dia bingung-bingung, wah ini ada sesuatu ini. Iya, apalagi tidak ngomong sama sekali, cuma gitu. Iya, jawab sekedar, wah itu sudah penurunan fungsi itu. Iya benar. Terus tadi juga sudah kita nyinggung nih, dokter, masalah diffuse axonal injury. Ya, DAI, dokter. Jadi kan banyak kadang-kadang saya nih sebagai GP, kalau misalkan saya menjelaskan ke keluarga gitu, CT scan-nya bagus atau pemeriksaan imaging-nya bagus, radiologinya bagus nih, nggak ada rusak di kepala, kan itu kita bisa mendiagnosis sampai DAI kan, dokter? Iya. Nah, kapan sih kita bisa mengatakan oh pasien ini DAI gitu? Oke. Jadi DAI itu singkatan dari diffuse axonal injury. Jadi biasanya misalnya ada pasien dengan koma, tapi CT scan-nya itu enggak ada perdarahan gitu. Cuma ya bengkak otak gitu. Ya, jadi diperkirakan bahwa komanya ini akibat kerusakan saraf kan. Jadi sarafnya itu rusak gitu. Ya, artinya bisa terpelintir, terregang macam-macam. Goncangan biasanya itu terjadi pada model trauma kepala yang akselerasi deselerasi. Ya jadi begitu ya. Iya, dokter. Diffuse axonal injury. Iya. Itu kelainan mikroskopis. CT scan kan makros ya. Iya, tapi kita sampai memperkirakan loh ini CT scan-nya tidak ada perdarahan, cuma odim gitu ya, kadang ringan, tapi pasiennya koma. Nah, ini terjadi diffuse axonal injury. Jadi kelainan mikroskopis, sel-sel saraf, aksonnya itu rusak begitu. Dan itu perlu perawatan lama biasanya.
Iya. Ya, sama kayak pasien kita kemarin dokter ya, yang ada di Bangsal kan dokter kan yang jatuh dari ketinggian sekian meter. Betul, tidak ada apa-apa, tapi koma ya. Tapi koma. Iya, ya, konservatif, tapi terapi intensif di ICU. Sampai keadaan membaik. Ya. Dokter. Berarti teman-teman itu, kalau misalkan diffuse external injury itu selalu ada salah satu bagian dari trauma kepala. Mungkin dari gambaran nggak ada perdarahan, nggak ada ini, tapi pasiennya tiba-tiba koma atau malah nggak sadar. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Oke dokter, kalau saya rasa sudah cukup sampai di sini. Iya, ya jadi pesan saya sih begini. Ya, olahraga itu memang bagus, tapi kadang-kadang ada olahraga yang berisiko. Iya. Sehingga aturan, kemudian safety, kemudian pengetahuan bagi pemain, bagi pelatih, bagi panitia, ya, dan sistem infrastruktur di situ harus memang tetap mempersiapkan apabila sesuatu bisa terjadi. Ya mungkin di Mandalika salah satu bagi kita sudah disiapkan dengan baik. Semoga memang Mark Marquez tidak terjadi apa-apa, bisa pulang dengan selamat ke negaranya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga berguna. Demikian ya. Pasti berguna dokter. Oke, terima kasih. Ya.